Kulum duduk. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semuanya hari ini? Ketika Ibu jawab apa kabar kalian hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke? Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Yang pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini untuk melanjutkan materi kita sebelumnya, dan jangan lupa kita selawat bertanyakan salam kepada Nabi Yuna wa Habibuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Fadil untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita memulai kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Di kelas, kenapa ikhlas? Oh, izin berarti ya. Berarti semuanya hadir semua kan? Hadir, Bu. Oke. Masih ingat materi sebelumnya apa? Tidak. Materi sebelumnya kita tentang sedekah, hibah dan hadiah. Ada terkait dengan materi kita hari ini, bagaimana cara sedekahnya kemarin, terus apa-apa aja yang untuk disedekahkan, untuk hibahnya, untuk hadiahnya bagaimana. Jadi hari ini kelanjutannya kita akan mempelajari tentang ketentuan halal dan haramnya makanan. Ada yang tahu nggak apa itu ketentuan halal dan haramnya makanan? Ada yang tahu? Belum. Oke, kita akan menjelaskan tentang ketentuan halal haramnya makanan. Di mana dalam proses ketentuan halal dan haram makanan ini kita ada 3 pembahasan loh. Yang pertama, ketentuan makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, ketentuan makanan dan minuman yang haram. Yang ketiga, hewan atau binatang yang halal dan haram. Jadi kita ada 3 pelajaran ya hari ini, ingat? Ada ingat nggak apa tadi? Pertama, ketentuan halal dan haramnya makanan. Yang kedua, ketentuan haram makanan dan minuman. Nah, yang ketiganya baru binatang yang halal dan haram. Pertama, kita akan menjelaskan tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Dalam ketentuan makanan dan minuman yang halal, ada pengertiannya, yaitu pengertian makanan halal, makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dimakan atau diminum, tetapi tidak ada larangan dari nas dan ayat Al-Quran, yang dimana dijelaskan dalam ayat surah Al-Maidah, yaitu wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Yang mana maksudnya sesuatu makanan dan minuman itu halal dikonsumsi selain ada syariat nas dan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa makanan dan minuman tersebut haram untuk kita makan. Jadi kita harus tahu cara membedakan makanan dan halal dan haram agar kita tidak salah
Yang kedua, jenis makanan dan minuman yang halal. Dalam jenis makanan dan minuman, kita juga ada beberapa poin untuk melihat apakah makanan itu bisakah kita konsumsi atau tidaknya, supaya kita tidak salah menentukan makanan tersebut. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya maka boleh kita mengonsumsinya. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa boleh kita mengonsumsi makanan tersebut, tetapi kita harus melihat dulu ada atau tidak nas atau larangan dalam mengonsumsi makanan tersebut. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Contohnya, nggak mungkin loh kita makan makanan yang menjijikan. Berarti kalau udah kotor dan menjijikan pasti itu tidak menyehatkan. Jadi kita harus bisa melihat makanan itu baik bersihnya, dari segi cara tatanya bagaimana, pengolahannya. Jadi kita bisa lihat kotor atau tidaknya suatu makanan tersebut. Jadi kita harus melihat makanan itu bersih atau tidaknya supaya halal untuk kita konsumsi. Jika suatu makanan tersebut kotor dan tidak menjijikan, berarti makanan tersebut tidak boleh kita konsumsi karena pasti dia tidak halal kalau sudah mengandung syariat yang melarangnya. Selanjutnya ada semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah. Maksudnya di sini, semua makanan itu baik bagi tubuh, tetapi kita harus melihat dulu ada nggak mudarat dalam makanan tersebut. Jika dalam makanan tersebut ada mudarat atau efek sampingnya kalau bahasa kita, jangan dimakan, jangan diminum, karena positif akan merusak jasmani kita. Kita harus bisa melihat makanan tersebut seperti yang tadi tidak kotor. Kan kotor ini akan merusak jasmani kita dan moral kita. Kita akan berantakan ketika kita memakan makanan yang haram. Jadi kita tuh harus bisa membedakan makanan tersebut supaya tidak ada mudarat yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jadi kita harus melihat, meneliti. Tidak harus meneliti secara detail, tapi kita kan biasanya di konsumsi itu kita ada caranya untuk BPOM atau tidaknya suatu makanan, atau cara-cara pembuatannya, terus bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan serta minuman tersebut. Jadi kita harus bisa melihatnya ada tidaknya mudarat dalam suatu makanan atau minuman tersebut. Selanjutnya, dalam makanan dan minuman halal ada mempunyai beberapa manfaat loh. Ada yang bisa lihatnya ada berapa situ? Ada ini A, B, C, D. Ada. Oke, sebenarnya itu ada 5 juga, tapi kita jelasin yang pertama dulu ya, yaitu mendapat ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal.
melakukan hal-hal yang tercela karena kita sudah terpengaruhi oleh makanan yang haram tadi. Selanjutnya itu ada terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Maksudnya, ketika kita sudah positif memakan yang halal dan bersih dan tidak menjijikan, dia akan bergizi dan kesehatan kita akan terjamin bahwa kita itu sehat. Karena kita sudah mengonsumsi makanan itu halal dan baik bagi tubuh kita. Jadi di sini siapa yang sudah tahu makan makanan yang halal itu seperti apa saja? Ada yang tahu nggak? Nasi boleh, sayur. Oke. Nanti kita akan menjelaskan, kita akan melihat makanan dan minuman yang halal itu apa saja supaya kita bisa melihat tata caranya dan cara mendapatkan makanan tersebut. Yang selanjutnya ini ketentuan makanan dan minuman yang haram. Ingat ya, konsep kita tadi ada 3. Pertama, makanan, minuman halal. Pertama tadi kita kan membahas tentang makanan halal, yaitu makanan dan minuman yang halal. Sudah kita bahas dari awal sampai manfaatnya tadi ya. Masih ingat teman-teman? Masih dong. Jadi kalau makanan halal itu dari cara pengolahannya juga harus halal, terus harus bersih, harus ada makannya, jangan sampai ada mudaratnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram ada ketentuan juga, yaitu kita harus melihat dulu pengertiannya makanan yang haram. Masa kita harus melihat, wah nasi ini haram? Enggak juga, tetapi kita harus bisa melihat apa sih makanan haram tersebut. Simak dulu ya teman-teman. Di sini ada pengertian makanan yang haram, yaitu makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang berarti halal. Maksudnya kebalikan dari makanan halal tadi. Ketika makanan halal diperbolehkan dan dibolehkan oleh syariat, tidak ada larangan atau nas dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan makanan haram yaitu makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis yang menerangkannya. Jadi ketika makanan tersebut dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis ada larangan, berarti makanan tersebut tidak boleh kita konsumsi karena sudah tertera bahwa itu adalah haram. Dan dalam haram pula kita bisa melihat apakah ada mudaratnya atau tidaknya, karena tidak akan baik bagi kesehatan kita dalam selesai kita memakan makanan yang haram tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas jenis makanan dan minuman yang haram. Dalam jenis makanan dan minuman yang haram, ini terbagi menjadi 2, yaitu haram li zatihi dan haram li ghairihi. Ingat ya, haram li zatihi dan li ghairihi. Pertama kita akan menjelaskan haram li zatihi dulu, yaitu makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu halal, tetapi karena
Selanjutnya, yaitu yang kedua, haram li ghairihi, yaitu makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Maksudnya di sini, kenapa dia ibu bisa haram? Seharusnya dia memang halal, tapi karena ada beberapa penyebab, dia bisa mengakibatkan haram makanan tersebut. Makanya disebut dengan haram li ghairihi. Yaitu dalam bentuk haram li ghairihi ini ada beberapa. Yang pertama, bangkai. Kenapa bangkai haram? Karena dia cara pengolahannya seperti biasanya kan kami enggak, kalau hewan yang boleh bangkainya dimakan itu cuma ada dua, yaitu belalang sama ikan. Nah, selain binatang tersebut, kalau kita bangkainya kita makan, itu akan haram hukumnya. Biarpun asalnya ayam misalnya, asalnya kan halal, tetapi kalau kita tidak menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, berarti pasti akan menjadi haram. Jadi bangkai ayam tersebut tidak boleh kita konsumsi karena haram untuk kita makan, karena dia bangkainya tanpa menyebutkan nama Allah atau nama selain Allah. Yang kedua, semua makanan halal yang tercampur najis, contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak. Misalnya, kenapa? Kan awalnya mentega, madu dan lain-lain ini sebenarnya halal untuk kita konsumsi, tapi karena ada suatu hal seperti kejatuhan tikus atau cicak, maka zat tersebut akan haram. Misalnya kenapa? Mentega ini kan pernah ya kita dengar, maksudnya lemak babi untuk suatu makanan itu akan menjadi haram. Padahal mentega ini halal untuk kita konsumsi, tetapi karena ada sesuatunya faktor, jadi mengakibatkan haram untuk kita konsumsi. Jadi makanan tersebut haram yang diperoleh dari usaha dengan rasa zalim seperti mencuri, korupsi. Maksudnya di sini, kenapa makanan tersebut halal ataupun menjadi haram? Misalnya suatu makanan tersebut kita memperolehnya dari hal yang tidak baik seperti tadi mencuri, korupsi, menipu atau merampok dan berjudi dengan yang lain-lainnya. Jadi suatu makanan tersebut misalnya kita seharusnya beras tersebut kita konsumsi halal, tapi dengan cara yang salah seperti merampok atau menipu seseorang, maka zat tersebut akan berubah menjadi haram. Karena apa? Kita caranya yang salah dan mengakibatkan suatu hal tersebut menjadi haram. Jadi ketika kita mau sesuatu, kita harus berusaha supaya tidak melakukan hal tercela seperti ini. Jadi kita harus bisa jangan memperoleh usaha tersebut dengan cara zalim seperti mencuri tersebut. Selanjutnya, akibat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Akibat dari mengonsumsi makanan tersebut ada beberapa akan menjadi sebab dan akibat dalam tubuh kita. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doanya akan susah dikabulkan oleh Allah taala. Karena apa? Kita tadi sudah melakukan hal yang zalim seperti mencuri ataupun makanan yang kita konsumsi tadi haram. Jadi Allah tuh akan menunda kabulnya doa kita. Jadi kita tuh harus bisa ya teman-teman untuk memilih dan memilah makanan yang halal dan haram dan caranya gimana. Jadi kita bisa menghindari dari perbuatan tersebut. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol, seperti kecerdasan menurun, cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, artinya semangat kerja berkurang. Maksudnya jika kita meminum atau memakan makanan yang haram akan berdampak paling banyaknya oleh tubuh kita. Kenapa? Akan menurunnya kecerdasan menurun ini, maksudnya pikir positif kita dan akal sehat kita itu kan menurun. Dia positif, otak kita itu, akal kita tuh susah untuk berpikir bagaimana selanjutnya atau cara untuk menyelesaikannya gimana. Karena kita tuh sudah terpengaruh alkohol tadi, jadi seakan-akan berputar-putar dalam hal tersebut. Jadi
siku. Ketika ibu bilang sikat, kalian boleh pegang meja. Jangan kan ke bawah. Nggak boleh, intinya sikatnya ke bawah. Tapi kalian perhatian ucapan ibu, jangan perhatikan gerakan ibu. Ya salah kita suruh maju ke depan. Kita untuk melancarkan dulu ya, nyoba dulu. Sikat. Ingat fokusnya dengan perkataan, jangan dengan perbuatan ibu. Sikat, sakit, Siku. Sakit, siku, sikat. Sakit, siku, sikat. Ingat? Ya. Siku.
Jika saya bisa terbang, Maka saya bermain. Jadi jika saya akan terbang, maka saya akan bermain. Oke, selanjutnya serta dengan Adriani. jika saya menjadi Ultraman, Maka saya tabuk. kabur, kabur. Selanjutnya siapa itu? Oke, Fadil dan Reni. Ayo. Oh, jika saya salto, Maka saya akan berenang. Jika dia salto, maka dia akan berenang. Oke, Fana dengan Putri. Oke. Jika saya tidur, Maka saya akan ketawa. Oke. Nggak ada nih yang nyambung kayaknya. Masih nolak kayak mau kata-kata apa. Ini mau lanjut, kita lanjut ke materi aja ya. ya. Masih sedikit materi. Kan kita tadi sudah membahas terkait yang dua konsep tersebut ya, yaitu makanan dan minuman yang halal serta makanan dan minuman yang haram. Selanjutnya kita akan menjelaskan binatang yang halal dan haram. Di sini kalian bisa lihat ada dua peta dalam PPT. Kita bisa lihat di sini ada binatang yang halal dan ini binatang yang haram. Di sini kita akan menjelaskan kenapa binatang tersebut bisa halal, kenapa binatang tersebut bisa haram. Kita bisa mengkaitkannya. Oke, yang pertama, makanan yang halal. Ada yang tahu makanan yang halal tadi apa saja? Semua makanan kecuali ada dalil yang mengharamkan Oke, kita tutup tangannya dong. Pertama, kita akan menjelaskan binatang yang halal. Ingat konsep pertama tadi, makanan yang halal. Semua makanan itu halal kecuali ada nas dan ayat Al-Quran yang melarang makan untuk makanan tersebut. Jadi, binatang yang halal ini termasuk loh dengan makanan yang halal. Tetapi ini terkaitnya maksudnya langsung ke hewan yang untuk kita konsumsi untuk sehari-hari misalnya. Binatang yang dihalalkan ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang yang beriman. Binatang yang halal, maksudnya sini, kenapa sih orang beriman? Kan kita ini menuntutnya dalam segi Al-Quran dan nas dan hadis. Jadi, ketika kita merujuk sesuatu itu dalam Al-Quran, kita harus bisa melihat binatang yang halal itu apa saja, yang cara-cara untuk mengonsumsinya gimana saja. Jadi detail dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis dan nasnya. Jadi kita bisa merujuk di antara tiga tersebut dalam binatang yang halal. Binatang yang halal ini ada beberapa. Yang pertama binatang ternak. Tahu nggak apa-apa saja binatang ternak? kambing, babi, domba, biri, kuda, unta. Oke, udah pada tahu ya apa aja binatang ternak tersebut. Dalam segi binatang ternak, semuanya itu boleh kita makan kecuali memang ada sesuatu yang cacat ataupun yang memang sudah tidak boleh kita makan lagi. Itu adalah binatang ternak tadi yang tidak boleh kita makan. Semua binatang ternak yang kita sebutkan tadi itu boleh dimakan kecuali, tapi kita harus melihat dulu tata caranya itu bagaimana, adanya penyembelihannya gimana, tata caranya kayak proses-proses awal sampai akhirnya. Jadi kita bisa tahu, oh berarti binatang ternak yang kita makan tadi dari cara pengolahannya itu halal untuk kita makan. Selanjutnya, binatang sebangsa belalang juga halal. Ingat yang ibu jelas di awal tadi, hewan atau binatang yang bangkainya yang kita boleh makan ada dua. Yang pertama ikan, ikan, yang kedua Belalang. Kenapa cuma serta ikan dan belalang bisa dimakan bangkainya? Ada yang tahu? Sewu. Oke, Pana coba jelaskan sedikit.
berdarah dingin. Oke, kalau belang kenapa? Kan biasanya jarang ya yang bisa makan belalang. Ya, belalang dia tidak berdarah. Oke, bagus. Kenapa kita boleh memakan belalang dan ikan tanpa penyembelihan kayak hewan ternak? Karena mereka ini darahnya bukan mengandung darah hewan yang seperti ayam tadi yang haram untuk dikonsumsi. Terutama pada belalang, belalang tidak ada darah. Biasanya ada juga yang kita dengar belalang tuh boleh dimakan secara langsung. Iya. Ada juga yang bisa melarang harus dimasak dulu. Tetapi konsepnya belalang tuh halal untuk kita makan. Jadi kalau cara pengolahan itu tergantung dari setiap orang mau makan secara langsung atau tidaknya.
Tidak ada larangannya. Bulan. Oke, lagi. Kodok. Kodok lagi. Kadal. Buaya. Oke, Biawak. oke, terakhir tuh adanya penyu. Tahu penyu? Tahu. Tahu. Kura-kura. Putri Duyung. Ah, hewan tersebut dilarang loh kita memakannya karena apa? Mereka itu hidup di dua alam, di darat dan air. Jadi mereka itu ketika di darat hidup, dalam air hidup, jadi dilarang kita untuk memakannya. Karena apa? Mereka tuh sudah bisa hidup di dua alam. Sedangkan kalau ikan tadi kita dia hanya hidup dalam air, jadi boleh kita konsumsi. Sedangkan dia di darat, dia akan mati. Tapi bangkainya boleh kita makan. Seperti ayam juga, ayam di darat gak boleh kita makan. Tapi kalau dalam air dia gak hidup. Jadi itu boleh dimakan karena dia cuma satu alam, bukan di dua alam. Jadi ada nggak yang bisa menyimpulkan apa binatang yang halal dan haram tadi? Nanti buka sajian. Saya Bu. Oke, ada ini silakan. Boleh ya maju ke depan. Kamu simpulkan binatang yang halal dan haram aja. Ini mau ditutup dulu apa harus dilihat dulu? Tapi benar-benar ada hadiahnya Bu. Iya. Ini semua yang minta di Ya. Jadi binatang yang halal itu adalah semua binatang kecuali ada dalil atau ayat Quran yang mengharamkan, kayak yang Ibu jelaskan tadi di Quran Al-Baqarah ayat berapa Bu tadi? Nah, tadi ya ada pokoknya di situ ada hewan-hewan yang diharamkan kayak babi, terus anjing. Nah, pokoknya segala suku babi itu, hubungan dengan babi itu haram. Misalnya kambing nikahin babi itu haram. Nah, itu terus kalau yang binatang yang halal kalau binatang yang halal semuanya halal kecuali ada ayat atau dalil yang mengharamkan tadi. Jadi semua intinya semuanya halal kecuali kayak babi, anjing itu. Oke, tepuk tangan dong buat Temi. Nanti di pertemuan selanjutnya ingatin ibu ya bahwa ada hadiah untuk adik. Oke, jadi kesimpulannya kita sudah menjelaskan tentang makanan halal dan haram serta binatang halal dan haram. Jadi kita sudah bisa membedakan. Jadi kita harus mempraktekkan dalam kegiatan sehari-hari kita. Kita lihat dalam cara bungkus itu halal atau haramnya atau before tidaknya suatu makanan halal dan haram tersebut. Jadi sudah paham semuanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, ini ya pertemuan ke depan kita akan bahas ini tapi secara singkat untuk memahami apakah kita sudah paham kata betulnya, kata salahnya. Sebelum kita menutup, kita berdoa dulu kepada Fadil untuk memimpin doa kembali. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir dalam kegiatan kita pagi hari ini. Dan sekian, jika ada kata-kata yang salah dan perkataan dan penjelasan ibu yang kurang paham atau memang susah dipahami, ibu mohon maaf. Kepada Allah sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum